Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Saya dulu merasakan sensasi-sensasi anxiety ini, tidak tahu kalau itu adalah sensasi anxiety ataupun saya kena asam lambung tinggi. Saya tidak tahu, cuman yang saya tahu hanya rasa sesak di dada, kepala saya sakit, mata saya kabur, ya, penglihatan maksudnya teman-teman semua ya. Eh, dan ada situasi di saat saya rasanya mau pingsan, jatuh, dan yang pencetus kumatnya pada hari itu adalah saya tidak makan dari pagi karena urusan pekerjaan. Pas jam 3 pekerjaan saya selesai, saya makan, bukannya saya makan nasi, malah saya makan mie ayam. Mie ayam itu dulu kebiasaan saya, kalau makan mie ayam itu saya akan selalu menggunakan banyak saus. Dan saus yang saya gunakan itu waktu saya makan itu lumayan banyak. Akhirnya kebetulan saya makannya di mie ayam gerobak yang lewat di depan rumah itu. Jadi pas habis makan itu seluruh dada saya di sini terasa sesak, perut saya sakit, kepala saya pusing, berputar-putar, atau yang sekarang bisa dibilang orang seperti vertigo itu. Dan akhirnya saya ke kamar mandi, mual, muntah. Dan muntah saya itu bukannya muntah biasa, muntah saya itu hitam, hitam yang ya lumayan kayak aspal gitu. Akhirnya karena takut kayak gitu, saya langsung pergi ke IGD. Pas di IGD saya dicek EKG. Setelah dicek EKG, saya disarankan oleh dokter jaga hari itu untuk disuntik dengan ranitidin 15 menit. Setelah disuntik dengan ranitidin, saya merasa fresh kembali. Nah, dan hati-hati, setelah fresh kali 15 menit itu, yang namanya masuk ke IGD, kita sembuh, kita keluar, kita pulang tanpa kita cari tahu lagi apa nih penyakit kita nih. Akhirnya besok harinya saya juga kayak gitu lagi. Dan rutinitas masuk IGD itu di tahun 2018 itu satu hari itu saya bisa 6 kali, mau pagi, siang, malam, ataupun mau subuh. Kadang-kadang karena mau subuh ini karena susah tidur, itu tidur tidak bisa malam hari karena perasaan dada yang sesak ini. Akhirnya setelah ada 2 bulanan aktivitas yang saya lakukan seperti itu, istri saya sudah mulai tidak enak. Makanya saya langsung diusulkan untuk berobat ke spesialis penyakit dalam. Dan kebetulan di Padang ini ada namanya Ibu Arina Widya Murni. Dia itu spesialis penyakit dalam, dan spesialisnya itu ada lagi khususnya hubungan penyakit dalam dan dengan kejiwaan. Akhirnya saya berobat ke beliau, ditanya gejala saya ceritakan, Bu, saya sakit ini sehari 6 kali, 3 kali, 5 kali masuk IGD. Dan beliau mulai meresepkan obat ya seperti biasa yang ada zol-zolnya itu ya, lansoprazol, omeprazol. Dan mungkin waktu itu karena kecemasan saya yang sangat tinggi yang membuat saya masuk terus ke IGD, saya dikasih sama beliau obat penenang mungkin ya, yang baru saya ketahui kalau sekarang ini itu adalah obat penenang untuk
menenangkan pemikiran saya yang atau hormon di otak saya ini yang selalu aktif, akan cemas terjadi hal-hal yang sebenarnya cemas itu nggak bakalan terjadi guys, cuma karena rasa takut, ya ya gimana. Dan setelah berobat dengan Ibu Arina ini ada sekitar 3 bulanan, saya itu ada berangsur pulih. Dan setelah itu mungkin karena pemikiran saya sembuh, cuma saya sembuh, oh ya asam lambung saya juga sembuh. Nah, dalam 3 bulan itu memang alhamdulillah saya sembuh dan saya tidak merasakan lagi sensasi eh, kepala pusing seperti vertigo, mata, ya penglihatan itu kabur gitu ya. Terus dada ini yang selalu tusuk-tusuk di sebelah kiri, terus ulu hati yang selalu penuh ini, ya kalau saya lihat di beberapa YouTube itu dibilang hipokondria ya. Saya pernah dengar YouTube-nya Mas Erik Wibowo itu dibilang hipokondria. Jadi untuk teman-teman semua, kalau ada merasakan sensasi ini, saya memang menyarankan untuk datang kepada ahlinya langsung. Jangan seperti saya yang ya mungkin saya menganggap ini sepele, dan karena saya merasa nyaman masuk IGD, saya bolak-balik. Akhirnya penyakit saya ini, asam lambung sama anxiety saya ini, kalau dibilang udah apa ya, saya juga nggak ngerti istilah kedokteran, bisa dibilang udah digeneralisasi semua. Rasa takut, perasaan ingin mati, perasaan yang membuat horor untuk orang-orang yang belum pernah tahu dan apa ya caranya gimana ininya. Saya sarankan kepada teman-teman untuk langsung menemui spesialisnya, ahlinya, dan saya rasa kalau kita bertemu dengan yang ahlinya mungkin kita juga akan merasa lebih senang. Oh, cukup untuk sekarang itu dulu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.